Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sani badhe ngrepoti sekedap. Oh nggih, pripun? Ini saya dapat tugas dari program guru penggerak untuk wawancara kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis pada kebajikan. Nggih, minta bantuannya bisa untuk tanya-tanya sedikit. Nggih, insya Allah nanti seandainya itu yang saya lakukan itu baik, monggo bisa diaplikasikan. Kalau tidak, nggih, nanti saya juga mohon saran yang baik. Nggih. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Nggih. Pertanyaannya yang pertama, selama ini Daswindi berusaha dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Oke. Selama ini yang namanya dimanapun di sekolah, apalagi yang namanya kasus-kasus dan dilema itu mesti ada. Ya, yang pertama yang perlu kita identifikasi adalah kasus itu kita telusuri latar belakangnya bagaimana, kita cari, kemudian kita amati betul-betul. Kemudian kalau itu menjadi dilema, berarti kita harus tegas cari akar permasalahannya dulu, jangan sampai kita ada salah langkah dalam menangani kasus-kasus tersebut. Berarti dicari akar permasalahannya. Kalau tentang ini, kalau dilema etika itu kan benar lawan benar, sementara kalau rujukan moral itu benar lawan salah. Misalkan kalau dilema etika, kalau guru mau mengembangkan diri ada workshop boleh, tapi dia juga harus ngerjain tugas di sekolah. Kalau rujukan moral misalnya pada saat guru itu terlambat sekolah, itu kan sudah salah, tapi mungkin dia punya alasannya sendiri. Nah, itu sendiri ikut dalam mengambil keputusan. Oh ya, kalau saya itu ya tadi kita cari latar belakangnya dulu. Seandainya itu masalah-masalah sama-sama penting dalam waktu yang bersamaan, ya kita cari skala prioritasnya dulu. Ya, prioritas utama yang diutamakan yang mana, yang mendesak yang mana. Misalnya kalau mengajar dengan workshop, mengajar kan setiap hari, mungkin bisa kita anak-anak diberikan tugas, kemudian dititipkan dengan guru yang lain. Tapi kalau workshop kan tidak bisa diwakili dan tidak setiap hari. Kalau itu memang workshop secara daring harus diikuti oleh guru tersebut, ya saya mempersilahkan. Tapi ketika misalnya daring, ya kita lihat waktunya sampai bisa disambi atau sebagainya. Kalau daring ya dipersilakan nyari guru pengganti atau anak dikasih tugas nggak apa-apa. Kalau misalnya daring ya disesuaikan waktunya. Kalau yang berbeda itu ya kita cari tadi akar permasalahannya. Mengapa kok terjadi penyimpangan? Misalnya terlambat ada apa, kan yang namanya terlambat tidak setiap hari terlambat nih, kadang-kadang berarti dia ada. Jadi saya sudah mengamati kesehariannya. Berarti kalau guru tersebut misalnya setiap hari memang datang pagi, kok tiba-tiba terlambat, pasti ada sesuatu. Jadi malah saya tanyakan, kenapa tuh ada apa kok terlambat begitu. Tapi kalau yang setiap hari insya Allah tidak ada. Kalau ada pun ya mesti kita nasihati secara pribadi. Jadi secara pribadi. Iya, secara pribadi. Kemudian selama ini Daswindi berusaha dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya kan kalau pengambilan keputusan ini antara kepentingan individu atau kepentingan kelompok, atau ada rasa keadilan, misalnya ada murid ini nilainya bagus karena dia rajin, tapi ada murid ada lawan rasa kasihan, murid ini nggak pernah sekolah, nah dia tetap harus naik atau bagaimana kayak gitu kan. Tapi kita kasihan ternyata karena anak itu mungkin background rumahnya dia kurang perhatian. Kemudian antara kebenaran dan kesetiaan, misalnya guru itu kan sambil kerja harus fokus di kerjaan, tapi kan dia harus mungkin masih honorer, masih harus nyambi kerjaan yang lain. Nah akhirnya dia mungkin kerjaannya kurang maksimal, tapi kan dia kan bersama guru teman kita gitu kan, jadi ada rasa setia kawan sama guru itu. Kemudian dalam pengambilan keputusan jangka pendek dan jangka panjang, nah itu harus sendiri kan, dua-duanya kan benar ya Bu, jangka pendek jangka panjang. Kemudian tadi apa, benar kebenaran melawan kesetiaan, keadilan lawan kasihan, atau individu lawan kelompok, nah itu kan dua-duanya benar. Nah itu sendiri dalam mengambil kasus yang punya dua kepentingan seperti itu. Kalau selama ini yang pertama saya lakukan adalah musyawarah. Jadi selama ini setiap ada permasalahan yang ada, baik itu menyimpang ataupun baik atau apapun yang terjadi di sekolah, saya senantiasa bermusyawarah dengan teman-teman guru. Harapannya ketika nanti ada permasalahan setelah kita mengambil keputusan itu kita pertanggungjawabkan bersama. Misalnya ada permasalahan, ya kita cari pertama adalah latar belakang, kan mesti semua permasalahan ada latar belakangnya. Jangan sampai kita salah dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah. Jadi musyawarah. Nah kalau kegiatan musyawarah sendiri kalau di sini rutin atau sendiri? Kita setiap ada yang rutin dan ada yang setiap ada kepentingan. Jadi kalau yang rutin itu misalnya awal tahun, kegiatan untuk meningkatkan pembelajaran seperti ini kita rutin. Tapi ketika ada permasalahan besok ada apa yang muncul, itu langsung kita musyawarahkan. Berarti yang rutinnya di awal tahun, kemudian yang lainnya insidental. Iya, insidental. Kegiatan-kegiatan atau apa yang perlu musyawarah langsung musyawarah. Iya. Kalau bisa sudah berapa lama jadi kepala sekolah? Saya jadi kepala sekolah baru 4 tahun. 4 tahun. Iya. Kalau jadi gurunya sudah dari tahun 99. Sudah tua. Jadi sudah 25 tahun. Ya. Jadi guru 25 tahun, kepala sekolahnya 4 tahun. Kemudian selanjutnya kan biasanya kalau dalam mengambil suatu keputusan itu kan ada langkah-langkahnya gitu. Kalau di program guru penggerak itu kan ada 9 langkah yang kemarin kami pelajari itu, antara lain mengenali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan,
pengajuan benar atau salah, pengujian paradigma benar atau salah, melakukan prinsip resolusi, investigasi, opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, kemudian refleksikan. Nah, seperti itu kalau kami baru belajar di program guru penggerak, tapi ya masih belum paham-paham amat gitu. Nah, kalau bisa sendiri dalam mengambil keputusan di sekolah ini, langkah-langkah yang bisa ambil seperti apa? Ya, langkah-langkah yang saya ambil pertama adalah jelas identifikasi permasalahan itu, ya jelas diidentifikasi. Kemudian nanti setelah diidentifikasi, pilih mana yang lebih utama, maksudnya menurut prioritasnya bagaimana. Kemudian baru kita selesaikan dengan tadi musyawarah. Jadi saya di sini tidak lepas yang namanya pengambilan keputusan bersama-sama. Kalau musyawarahnya itu bisa bersama seluruh guru atau ada musyawarah khusus mungkin dengan warga kurikulum, warga kesiswaan gitu. Kalau di SD kan hanya guru dan kepala sekolah, jadi semuanya dengan guru. Tidak ada wakil kepala. Tidak ada. Jadi dalam keputusan langsung bersama semua. Iya. Gitu ya. Langsung bersama dengan guru atau yang mungkin berbincang dulu dengan petugas, misalnya yang bertanggung jawab bagian apa, misalnya mau lomba MAPSI ya kita konsultasikan dulu dengan guru agama, baru kita forwardkan nanti bagaimana kita berembuk. Berarti diskusi dulu dengan yang biasanya menanggung jawab itu, kemudian nanti dirapatkan. Iya. Kemudian selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang efektif? Oh, ini pas cocok gitu. Kalau menurut saya yang saya lakukan tuh dari awal tadi, saya tidak lepas dari yang namanya bermusyawarah dengan teman-teman. Saya mesti minta pendapat dengan teman-teman dulu, jangan sampai jadi kepala sekolah terus otoriter begitu, apa pendapat saya harus dipakai, tidak. Tapi kita mengambil langkah-langkah yang paling baik. Alhamdulillah teman-teman di sini, Bapak Ibu guru di sini itu baik-baik. Kemudian maksudnya baik-baik itu senantiasa memberikan pendapat begitu, sehingga jalan keluar itu kita bersama-sama senantiasa selesaikan bersama-sama. Kalau misalnya ada kasus intrik personal sesama guru seperti itu, atau ya mungkin tidak ada di sini, tapi kalau misalnya ada gitu, biasanya Ibu biarkan mereka alami damai sendiri atau Ibu dampingi khusus mereka pada penyelesaian masalahnya? Ya, kalau saya dampingi khusus. Jadi misalnya A dengan B, permasalahan terjadi perselisihan, ya saya dekati A dulu, kemudian B gantian. Kalau sudah kan kadang permasalahannya dari versi A, versi B kan berbeda. Lah kita cari jalan tengahnya sampai A dan B tadi bisa menerima kembali selesai permasalahan. Kalau permasalahan dibiarkan, nanti lama-lama tidak selesai, tapi malah akan menimbulkan permasalahan-permasalahan berikutnya. Kalau dalam kinerja keseharian sebagai kepala sekolah, itu Ibu dengan teman-teman itu lebih seringnya menempatkan diri sebagai coach atau mitra yang setara, atau sebagai mentor yang punya pengalaman sama mereka yang junior-junior yang belum punya pengalaman, atau sebagai pemimpin yang tegas seperti itu, atau seperti apa dengan teman-teman itu lebih seringnya sebagai mitra, kita sama-sama nih, atau sebagai saya punya pengalaman lebih nih, saya akan share dengan kalian, atau sebagai saya lebih ahli nih dari kalian ikut bicara saya. Ibu kalau saya lebih mengutamakan sebagai mitra ya, mitra kerja ya, karena yang namanya di lembaga pendidikan itu kita tidak bisa maju sendiri tanpa kerjasama dari guru, dari siswa, dari wali siswa, dari komite dan yang dikenal dengan mata rantai pendidikan. Jadi kita tidak bisa berjalan sendiri. Jadi dalam mandor efektif memang lebih cenderung untuk sebagai mitra teman-teman mitra yang setara. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Kadang kan memang ada dua kepentingan gitu, Ibu, yang sama-sama benar, mungkin ada satu benar satu salah seperti itu. Nah, itu tantangannya apa saja yang selama ini? Tantangan yang pertama adalah kaitan dengan perasaan. Kadang kan tidak enak, tidak itu ya, harus kita kesampingkan. Kalau ada permasalahan kita harus tega begitu. Kalau memang itu aturan ya kita sampaikan aturannya seperti ini. Kalau tidak tega ya tidak jadi, harus jadi tega. Sepanjang sepanjang itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Kalau sama murid juga, kadang sama orang tuanya perasaan juga kan. Kalau dengan murid insya Allah kita tahulah kita posisikan, walaupun kadang-kadang ya ada juga, tapi kita proporsional. Kalau sepanjang tadi sesuai dengan yang penting kita tidak keluar dari peraturan yang ada. Kalau dalam peraturan sendiri, Bu, di sini itu peraturannya itu kan pegawai negeri ya, ikut peraturan pemerintah pegawai negeri itu, atau ada juga semacam kesepakatan guru bersama di sini seperti itu? Ya, kalau aturan umum kita sebagai PNS ya sedang aturan kerja PNS. Kalau dalam lembaga sekolah, ya dua-duanya kadang harus mengikuti sebagai PNS dan kesepakatan sesuai dengan yang ada di sini. Berarti ada lingkungan ada sesuai dengan kepentingan sekolah tentunya. Dan apa bisa punya jadwal khusus dalam menyelesaikan masalah-masalah, atau kalau ada masalah langsung selesaikan, atau seperti apa, Bu, cara atau prosedurnya yang berjalan di sini? Kalau saya insidental, jadi setiap ada permasalahan langsung kita selesaikan, karena yang namanya masalah tetap ada kan silih berganti. Jadi setiap ada masalah kita usaha untuk selesaikan terus menerus. Kalau rutinnya tidak ada.
Kalau pendampingan seperti observasi kelas dan sebagainya itu masalah pembelajaran rutin tapi itu. Untuk observasi kita rutin, minimal kan 1 semester 1 kali. Berarti 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali. Untuk pendampingan pembelajaran. Iya, pembelajaran observasi. Kalau budaya refleksi berjalan dari budaya refleksi kalau di kelas masing-masing guru ada. Terus kalau kita refleksi bersama itu kita lakukan 1 tahun 2 kali. Setiap kali akhir semester mesti kita refleksikan. Berarti refleksi bersamanya. Iya. Tiap akhir tahun. Iya, setiap akhir semester. Ya. Kemudian selanjutnya, faktor apa yang selama ini mempermudah misal dalam membantu pengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah saya adalah saya mempunyai rekan-rekan kerja yang produktif, kemudian bisa komunikatif, bisa kerjasama dengan baik, dalam mengambil keputusan bisa kita tanggung bersama-sama. Itu yang mempermudah saya. Rekan-rekan yang produktif, komunikatif, dan kolaboratif. Iya. Alhamdulillah mau bekerjasama. Iya. Iya. Kalau pusat sendiri, kepala sekolah kan kayak dituntut sempurna sebagai teladan dari timnya itu sendiri. Ya, saya selaku kepala sekolah ya berusaha lah untuk bisa memberikan contoh. Perkara yang sempurna kan tidak ada manusia yang sempurna, mesti tetap saya pun banyak sekali kekurangan. Cuman ya berusaha untuk memberi contoh itu saja. Kalau misalnya suatu masa kan ada kesepakatan bersama, ada aturan PNS bersama, tapi ya mungkin ada suatu alasan besar tidak bisa menjalankan itu dengan ya mungkin karena ada sesuatu gitu, ada alasannya pasti kan. Kayak gitu misal bisa memahamkan teman-teman atau teman-teman bisa mengerti setiap kondisi teman-teman yang lain. Jalan yang pertama adalah kita komunikasi. Kunci utamanya adalah komunikasi. Baik itu yang kita laksanakan itu baik atau tidak, yang penting adalah komunikasi. Jadi ketika ada komunikasi yang baik, insya Allah setiap permasalahan bisa kita selesaikan dengan baik. Soal komunikasi saling terhubung, hatinya tidak usah ada pikiran yang pokoknya saling terbuka gitu. Kemudian pertanyaan terakhir nih gitu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Busal petik dari pengalaman Busal dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, setiap kali keputusan yang ada yang saya ambil ibroh ataupun pelajaran bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu pasti ada risikonya ya. Jadi mesti ada ketika mengambil keputusan A, risikonya harus seperti ini, risiko B seperti ini. Jadi kalau kita nanti dari permasalahan keputusan-keputusan yang kita ambil itu kita cari risiko yang paling sedikit. Yang risikonya paling kecil. Iya, paling kecil, paling sedikit bermanfaat. Risikonya paling kecil. Mungkin di akhir juga dilaksanakan, dicek lagi nih, direfleksi lagi nih benar-benar risikonya paling kecil, atau nanti kalau misalnya ada permasalahan yang sama kita lagi mungkin bisa diambil yang sama atau dicari solusi yang mungkin bisa lebih kecil lagi gitu. Setiap kali kita bermusyawarah mesti saya yakinkan dengan teman-teman kalau sudah hasil musyawarah ya kita tanggung bersama-sama. Apapun yang terjadi nanti kita tanggung bersama, itu mesti seperti itu. Ada yang geni-geni meskipun hasil musyawarah tapi di belakang aslinya hatinya orang cocok sama musyawarah ini gitu. Ya kalau masalah hati di belakang saya kurang tahu nih. Tapi yang jelas kita selama ini bisa seiring sejalan dengan teman-teman. Ini materi sangat brutal, ini insya Allah sangat bermanfaat untuk saya belajar dalam mengambil keputusan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, sama-sama mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu ya saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau kurang puas jawabannya ya saya mohon maaf, bisa ntar perbandingan yang lain. Atas ini sudah sangat komplit, komprehensif. Insya Allah bermanfaat untuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus Bu, Pak Daripun? Alhamdulillah sehat. Ada yang bisa saya bantu, Bu Ima? Iya, Bu. Ini saya dapat tugas dari program Guru Penggerak untuk mewawancara kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan. Jadi saya mau bertanya-tanya sama Bu Khoirin. Mohon bantuannya untuk saya bantu yang bisa saya jawab. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Khoir mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Kalau dilema di etika itu kan kita memang dihadapi dengan guru ya, guru yang mungkin kita di PAUD yang notabene kita pendidiknya terbatas gitu ya. Jadi bagaimana nanti saya mensikapi saat nanti ada istilahnya ada kegiatan di luar gitu ya, misalnya dikaitkan workshop di dinas gitu ya, terus sama nanti kaitannya sama murid-murid yang ada di kelas. Nah itu bisa terhandle semua ya, mungkin nanti kita untuk membagi guru untuk menghandle di kelas tersebut agar semua bisa berjalan gitu. Nah kemudian nanti kaitannya dengan moral gitu ya, kita memang kaitannya itu di anak-anak usia dini itu kan memang
pelayanannya full gitu ya. Jadi saat kita mengajarkan anak-anak untuk sholat tepat waktu seperti dalam hadis itu ya, sholatu ala waktiha. Nah, kita dilema sendiri karena masih saat jam sholat ya, itu kita masih fokus untuk kepada anak-anak. Nah, mungkin nanti kita kebijakannya adalah dengan bergilir ya, bergilir bagaimana ustazah itu bisa sholat di tepat waktu. Sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya individu lawan kelompok gitu. Kemudian rasa keadilan lawan kasihan. Misalnya kalau guru tidak sesuai aturan kan dia harus diperlakukan secara adil, harus dapat konsekuensi. Kemudian tapi kasihan juga karena dia ternyata di rumahnya ada permasalahan. Kemudian benar lawan kesetiaan. Misalnya guru itu kalau di sekolah nyambi kerjaannya di rumah kan itu tidak benar ya Bu, benar. Tapi kan kita juga sebagai sesama teman harus setia kawan seperti itu Bu. Nah, kemudian kebijakannya dalam yang mungkin ada keputusan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, selama ini bagaimana Bu Khair dalam mengambil keputusan di sekolah? Gitu. Kaitannya untuk individu ke kelompok gitu ya, mungkin kaitannya adalah kedatangan guru gitu ya. Misalnya kedatangan guru. Jadi bagaimana di sekolah itu kita membuat peraturan yang intinya itu adalah untuk kebersamaan dan itu disepakati bersama dan dibuat bersama-sama ya. Misalnya seperti kedatangan guru ke sekolah gitu ya. Jadi nanti ada konsekuensinya saat datang terlambat ya. Jadi memang problematika di sekolah kami itu ada yang masih terlambat gitu ya, yang masih terlambat. Nah, mungkin saya melihat kondisi apa di rumahnya bagaimana. Ternyata itu hanya butuh manajemen saja gitu ya. Setelah saya amati kok dalam sebulan saya melihat kedatangannya telatnya berapa kali. Nah, itu nanti saya review dan untuk itu nanti saya panggil gurunya, misalnya untuk perbaikan ke bulan selanjutnya gitu ya. Dan itu mungkin perlu dikasihkan solusi ya. Oh, misalnya kok datangnya terlambat berarti kaitannya apa gitu ya. Oh, mungkin bajunya hilang, oh bajunya nggak ketemu ya. Itu berarti harus kita memberikan solusi bahwa apa-apa yang mau digunakan pagi kita prepare di malam hari. Misalnya seperti peniti saja ya. Peniti itu sudah harus disiapkan seperti itu. Terus kemudian kaitannya untuk itu ya Bu, yang keadilan sama kasihan. Ya, untuk keadilannya ya nanti kan tetap kita sampaikan ya itu kita lewat punishment itu Bu. Maksudnya kalau yang datang terlambat ya ada konsekuensinya gitu ya. Misalnya kita dalam berapa menit nanti ada punishmentnya dipotong berapa gajinya. Kemudian kalau yang datang full tidak pernah telat, tidak pernah izin, nah nanti kita kasih reward seperti itu. Kalau benar lawan kesetiaan, ini kan temannya ini Bu. Mereka ini kan teman-temannya. Gitu, benar lawan kesetiaan bagaimana Bu? Kalau itu sudah menjadi kesepakatan bersama ya enak saja. Kalau semuanya bisa menerima, karena itu sudah disepakati bersama, sudah disosialisasikan bersama saat kita raker bersama seperti itu. Jadi dari berdasar hasil kesepakatan bersama. Iya. Tidak sepihak dari poin gitu ya. Tidak. Kemudian yang selanjutnya, kalau dalam program guru penggerak itu kan dalam pengambilan keputusan itu ada 9 langkah ya Bu. Misalnya mengenali nilai yang saling bertentangan apa dan apa, siapa saja yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar salah, kemudian prinsip dan resolusi, investigasi, buat keputusan, kemudian lihat lagi keputusan. Nah, seperti itu kalau di program guru penggerak. Nah, selama ini Bu Khair dalam mengambil keputusan dalam entah program atau entah kebijakan-kebijakan di sekolah itu seperti Bu. Ya. Kalau saya mengambil keputusan itu adalah dalam rapat bersama. Bersama. Nanti kita misalnya ya kaitannya besok dengan kegiatan kita mau hari santri gitu ya. Hari santri itu saya langsung menjawab dulu di kesiswaan. Kira-kira dari kesiswaan mau mengadakan agenda apa gitu ya. Nah, nanti dilaporkan di teman-teman. Oh, ternyata ada usulan untuk kita mau berbagi di santri gitu ya. Nah, jadi nanti kesiswaan yang menyampaikan itu, terus kemudian minta pendapat dengan teman-teman. Kita mau bagaimana, kegiatannya mau bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu nanti disepakati bersama, kemudian setelah semua sepakat baru saya memutuskan, oh besok kegiatannya yang seperti teman-teman sampaikan seperti ini. Nah, gitu. Berarti berdasarkan hasil syuro ya. Mungkin syuro pertama dengan wakil kepalanya, selanjutnya syuro besar dengan semua guru gitu ya. Kemudian selanjutnya hal apa saja yang selama ini Bu Khair anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, mungkin saat ini ya keterlibatannya saya langsung itu saat ada wali kelas itu merasa di WA sama wali murid ya, wali murid yang merasa anaknya itu kurang nyaman di sekolah itu, tidak mau sekolah karena diganggu sama temannya seperti itu ya. Tetapi saat itu wali kelas itu kan tidak bisa, masih belum pede dalam mengambil istilahnya itu tindakan-tindakan. Saya harus bagaimana? Nah, karena posisi saya di situ adalah sebagai penengah, nah jadi saya berusaha untuk mendekati kepada wali murid ya, wali murid yang saat itu mungkin lagi kurang enak hatinya. Nah, makanya saya di situ pendekatan dengan caranya adalah kadang saya menceritakan dengan kelebihan anak-anaknya seperti itu, sehingga nanti wali murid itu merasa dekat dengan saya.
Sehingga saat saya memberikan saran, nah nanti orang tua itu bisa menerima, sehingga nanti saya langsung menyampaikan itu kepada wali kelas. Ya, karena wali kelas sudah mentok tidak bisa, nah, nanti saya langsung ke wali murid itu, dan alhamdulillah selama ini masalahnya bisa terselesaikan, tidak ada namanya protektif dari wali murid gitu ya. Karena protektif itu kan juga tidak nyaman ya bagi wali kelasnya, seperti itu. Berarti Bu Khair memposisikan diri sebagai penengah dan langsung mendekati wali murid untuk menjadi penengah dari wali kelas dan wali murid, seperti itu. Kemudian ini kan pengambilan keputusan itu hal yang perlu keahlian ya sebagai seorang pemimpin ya. Nah, itu selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika. Bu Khair merasa ini menantang, ini itu yang bagian mana, Bu? Kalau saya itu adalah di bagian saat nanti di kurikulum ya, kurikulum dengan guru. Karena terus terang, karena saat ini kan kurikulum itu masih misalnya itu baru, dan mungkin guru-guru juga masih kurang menguasainya ya. Sehingga saat itu saat mau menetapkan kurikulum itu memang kita memang harus belajar dulu. Oh, ini memang sudah sesuai dengan kita apa belum? Nah, saat memutuskan itu memang saya harus belajar dulu untuk bisa memantapkan ya, apakah siap dipakai untuk di lembaga kita. Karena memang dari kita itu kan masih peralihan ya dari kurikulum itu. Jadi bagaimana guru-guru itu dari yang kecil-kecil itu bisa tahu dulu. Maksudnya dari hal-hal yang istilahnya itu dimatangkan dulu, karena kalau belum matang, nah nanti itu akan malah jadi bingung. Nah, jadi mungkin saya terkadang membimbing lewat dengan kurikulum nanti bagian mana yang nanti ada kesulitan. Sehingga nanti kalau mereka sudah paham, nah itu nanti baru kita putuskan dengan ini pakai ini, seperti itu. Berarti di kurikulum cukup menantang ya, Pak. Dan untuk penyelesaiannya Bu Khair mendampingi secara khusus guru-guru itu ya, dan untuk memahami kurikulum. Ya, nanti bisa menyarankan mereka untuk bisa belajar lewat YouTube atau Google, seperti itu, dari hal-hal yang sederhana. Google ya, soalnya itu memang guru tercepat sekarang ya. Dan sekarang juga baru kita targetnya adalah untuk mau belajar untuk PMM, untuk diaktifkan lagi. Bagaimana mereka bisa satu topik tetapi belum sampai aksi nyata, tetapi mereka bisa mempelajarinya, seperti itu. Selanjutnya, Bu Khair apakah memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika dengan mungkin guru secara personal ataupun permasalahan sekolah secara umum? Kemudian apa langsung diselesaikan di tempat selesai atau dengan jadwal? Nah, bentuk dan prosedurnya seperti apa kalau di TK IT Insan kami? Kalau saya intinya itu bahwa kunci dari suatu lembaga itu adalah tingkat kesungguhannya adalah di kehadiran gitu ya. Jadi yang perlu kita tanamkan di sini adalah kedisiplinan gitu ya. Jadi kedisiplinan itu memang saya memang mulai dari diri saya sendiri dulu. Jadi saat saya ingin mengajak-ajak guru yang lain, maka saya harus memberikan contoh dulu ya. Istilahnya kalau kita memang telatnya itu jam 7.15, ya sebagaimana mungkin saya jam 7 sudah harus sampai di sekolah, seperti itu. Dan ada yang kita dengan agar bisa memotivasi teman-teman, ya kita mengadakan apel pagi. Apel pagi yang dari jam 7.15 sampai jam itu hanya 10 menit gitu ya, dalam rangka untuk mendisiplinkan itu gitu. Apel pagi dengan guru-guru. Iya, nah di situ di apel pagi itu kan memang kita ya terbiasa on time. Kalau yang tugas itu kok belum datang, ya nanti saya yang menyiapkan dulu di depan gitu ya. Nanti kalau sudah selesai berdoa, baru nanti dilanjutkan guru yang piket. Jadi terlihat di situ bahwa tanpa terasa kan guru-guru yang disiplin dan tidak disiplin terlihat di situ. Dan apel itu juga intinya untuk memberikan motivasi juga. Bagaimana kita di situ akan membersamai anak-anak. Jadi memang gurunya itu harus benar-benar dipersiapkan ya, agar saat menghadapi anak yang seperti apa itu mereka sudah siap, seperti itu. Kalau jadwal entah coaching personal guru kayak observasi kelas atau jadwal rapat pekanan dan rapat bulanan gitu, ada nggak Bu di TK? Kalau di kami itu rapat pekanan. Jadi saat nanti ada hal-hal apa itu kita langsung tindak lanjuti gitu. Jadi tidak saat ada masalah kita baru rapat, itu tidak. Jadi itu menjadi rutinitas di rapat pekanan, seperti itu. Kalau ada masalah yang urgent tiba-tiba itu apakah ditunggu di rapat pekanan dulu? Di apel pagi itu. Oh, di apelnya ya. Iya, jadi di apel pagi. Masalahnya setiap hari terselesaikan ketika kebersamaan di apel pagi, kemudian yang masalah bersama agak luas mungkin di rapat pekanan seperti itu. Iya. Kemudian kalau dalam mengambil keputusan kan kalau prinsipnya itu ada berdasarkan rasa peduli, kemudian berdasarkan peraturan, dan kemudian berdasarkan hasil akhir. Kalau dari program guru penggerak itu misalnya dalam mengambil keputusan, anak ini nggak pernah sekolah, nggak punya nilai dan sebagainya, tapi ternyata dia di rumah bantu orang tuanya dan sebagainya, kita mikirnya tidak sekedar hanya masalah di peraturan, tapi kadang juga ada di rasa peduli. Kemudian hasil akhirnya mungkin didapatkan nanti anak ini bisa ke sekolah dan sebagainya. Itu kalau kaitannya dengan anak ya Bu Khair sebagai kepala sekolah. Nah, selama ini yang mempermudah Bu Khair dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika itu apa Bu? Yang bisa membuat Bu Khair jadi bisa mudah dalam mengambil keputusan? Ya misalkan kalau di guru itu kan PR-nya, misalnya di kita itu kan banyak ruang anak kecil ya. Jadi itu kan memang harus sebuah proses ya saat untuk kedatangan gitu ya. Karena
itu harus dimulai lagi. Sekarang sudah ada yang istilahnya yang diamanai dan harus prepare kembali dari awal. Nah, jadi itu memang pembekalan itu memang harus dikuatkan dari diri guru sendiri itu, ya. Bagaimana toh nanti kita juga kalau sudah punya anak satu juga mau punya anak dua. Jadi itu memang harus manajemen kita harus di apa ya di dibiasakan Manajemen dirinya. Iya, manajemen masnya. Ini kalau berarti bangun pagi itu kita kok bangun pagi jam 4 kok kita ternyata masih telat, berarti bangunnya kita yang lebih diawalkan lagi gitu ya. Kita tidak boleh menyalahkan anak gitu ya, tetapi bagaimana kita mengazamkan diri kita bahwa kita itu harus berangkat pagi. Kepiye carane seperti itu. Berarti dalam kasus pengambilan yang mempermudah Bu Hoir dalam pengambilan keputusan itu adalah mendekati guru-guru untuk bisa manajemen diri Iya, mungkin. Ya tadi sekaligus kita memberi contoh juga dan keteladanan ini tadi. Keteladanan. Kemudian yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Hoir petik dari pengalaman Bu Hoir dalam mengambil keputusan tentang dilema etika? Jadi memang saat mengambil keputusan itu tidak mudah ya Bu ya, karena kita di sini posisinya harus netral gitu ya. Nah, jadi saat mengambil keputusan itu adalah paling marem itu ya keputusan bersama gitu ya, tidak secara pribadi gitu. Dan kita terbiasa untuk mensyurokkan gitu ya, dan kita mengulas lagi bagaimana teman-teman, saya meminta saran gitu ya, dengan seperti ini nanti efeknya seperti ini. Nah, kita harus memang belajar detail gitu ya, maksudnya dalam sebuah perencanaan itu kita memang harus dari awal sampai akhir itu kita pikirkan gitu ya, dan itu memang benar-benar semua itu tahu gitu ya, tidak hanya sepihak saja gitu. Jadi segala sesuatunya itu memang harus direncanakan dengan baik, komprehensif enten nggih. Matur suwun sangat Bu Hoir sudah membantu saya dalam tugas saya. Maaf mengganggu waktunya. Mboten Bu. Monggo kalau mau melanjutkan kegiatan saya mohon pamit. Matur suwun insyaallah ini sangat bermanfaat untuk saya. Sama-sama. Parang Bu Hoir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu mau mengganggu waktunya sebentar. Oh ya, ada apa ya Bu ya? Ini Bu, saya dapat tugas dari program Guru Penggerak untuk mewawancara kepala sekolah. Saya mau minta bantuan Bu Ati untuk wawancara. Oh ya, monggo apa yang bisa saya bantu? Yang direct bantu saya untuk menjawab soal-soal ini aja Bu. Ini pertanyaannya yang pertama, selama ini bagaimana Bu Ati dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Bu? Ya, kalau pemahaman saya, dilema etika itu kan kita dihadapkan pada satu situasi yang sulit untuk mengambil satu keputusan, di mana kita dihadapkan pada dua pilihan yang dua-duanya sama-sama benar ya Bu ya. Jadi memang ini situasi yang sulit, seperti misalnya ada guru yang ikut pelatihan, ikut workshop, kemudian dia harus meninggalkan tugasnya sebagai seorang guru mengajar di kelas. Ini sebetulnya dua-duanya kan baik ya Bu ya, ngajar itu juga penting, yang ini juga merupakan kewajiban guru, kemudian ikut workshop pelatihan itu juga sesuatu yang penting untuk meningkatkan dirinya, kompetensi dirinya sebagai seorang guru. Nah, mungkin di sini kalau yang sudah saya lakukan, saya mencoba untuk mengkomunikasikan dengan guru-guru yang lain agar tugas dia pada waktu mengajar di kelas itu bisa digantikan oleh guru yang lain, sehingga tidak ada yang terabaikan. Jadi korban gitu ya. Iya betul. Jadi dia tetap bisa menjalankan melaksanakan workshop dengan tenang, sementara di kelasnya bisa digantikan oleh guru yang lain Bu. Seperti itu. Kalau bujukan moral itu lebih pada satu situasi yang sebetulnya itu lebih jelas ya, kalau ini tidak tepat atau salah, yang ini benar. Misalnya apa ya Bu? Misalnya terkait dengan kedisiplinan, mungkin lebih misalnya datang pagi seperti itu, kan sudah jelas gitu, sebetulnya datang pagi tidak terlambat itu sesuatu yang benar, tapi kadang-kadang karena ada situasi di rumah dan sebagainya, barangkali ada beberapa guru yang terlambat. Mungkin itu bisa kita komunikasikan kepada yang bersangkutan, kenapa kok masih ada masih banyak PR-nya di dia keterlambatan. Jadi kalau 1, 2, 3 kali nggak masalah, tapi kalau setiap hari kan itu sesuatu yang akan mengganggu kinerja dia di sekolah kan. Seperti itu. Jadi biasanya saya panggil, kemudian saya tanyakan permasalahannya apa, gitu. Kemudian kita mencoba untuk mencari solusi. Seperti itu Bu. Berarti dilihat dulu ya, kalau memang permasalahannya pada personal ya berarti beliau dipanggil secara personal. Kalau misalnya itu melibatkan banyak orang, berarti kita diskusikan di forum rapat tekanan Bu. Kemudian selama ini bagaimana Bu Ati menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau kemarin saya belajar di Guru Penggerak itu kan ada individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan kasihan, benar lawan kesetiaan, kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, seperti itu bagaimana Bu Ati dalam pengambilan keputusannya? Ya, jadi kita ada mekanisme musyawarah itu ya, mekanisme syuro. Jadi setiap pekan itu kita selalu ada musyawarah rutin, syuro rutin. Itu biar saat kemudian ada masalah-masalah itu bisa segera terselesaikan gitu. Jadi tidak menumpuk-numpuk. Ya, intinya kan di jadwal itu ada rapat tahunan, ada rapat per semester, misalnya kemudian ada rapat pekanan gitu. Jadi yang sifatnya itu mungkin jangka panjang gitu ya, mungkin itu di rapat tahunan ya atau rapat semester. Yang sifatnya jangka pendek untuk segera kita selesaikan itu di rapat pekanan. Seperti itu Bu. Saya mau tanya lagi, misal ada suatu permasalahan yang
prodet, iya krusial seperti itu, kalau Bu Ati dalam mengambil keputusan itu segera ingin diselesaikan atau ditunggu lerem dulu, tenang dulu seperti itu? Dilihat permasalahannya ya Bu ya. Kalau misalnya apa ya, contohnya terkait dengan barangkali antar guru ya, permasalahan antar guru. Kalau misalnya kita melihat lebih baik biar dua-duanya tenang dulu, ya kita berikan kesempatan untuk menenangkan dulu gitu ya, karena pada saat kondisinya tidak kondusif atau mungkin barangkali masih ada emosi dari masing-masing, pasti nanti dalam pengambilan keputusan pun juga tidak akan baik. Jadi kita berikan kesempatan untuk tenang dulu, nanti 1 atau 2 hari baru kemudian kita duduk bersama, kemudian untuk kita selesaikan permasalahan tersebut. Jadi kita lihat permasalahan tersebut gitu. Kemudian mengenai langkah-langkah prosedur. Nah, kalau kemarin saya di Guru Penggerak itu kan ada 9 langkah prosedur dalam pengambilan keputusan, mengenali nilai, kemudian siapa saja yang terlibat, kumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar salah, prinsip dan solusi, investigasi, buat keputusan, kemudian lihat lagi keputusan. Nah, kalau Bu Ati dalam pengambilan keputusan selama ini bagaimana Bu? Iya, ya kita misalnya ada permasalahan, kita identifikasi dulu itu permasalahan tersebut seperti apa. Kayak misalnya untuk di lingkup sekolah itu sebetulnya kan kita sangat terbantu ya dengan adanya misalnya rapor pendidikan, kemudian ada Dapodi, kemudian ada evaluasi diri sekolah. Itu adalah sarana-sarana bagi kita, bagi kepala sekolah dan guru-guru untuk membedah permasalahan-permasalahan yang masih ada di sekolah. Jadi sebetulnya kita sangat terbantu sekali dengan itu. Kadang-kadang kita disuruh untuk mengidentifikasi permasalahan itu, kita sendiri juga kadang-kadang suka bingung gitu ya. Tetapi setelah ada alat-alat bantu tersebut, sebetulnya kita bisa gitu ya membedah permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, setelah kita identifikasi permasalahannya itu apa, kekurangan kita di sekolah kita itu apa, kemudian kita mencoba untuk, apalagi kalau di rapat pendidikan itu kan sudah ada rekomendasi prioritas seperti itu ya Bu. Jadi itu sebenarnya sangat membantu sekali Bu untuk kita mengambil langkah-langkah ke depan itu seperti apa gitu. Kalau masalah terkait dengan personal ya tadi biasanya saya ada ini ya Bu, saya ada jadwal coaching ke guru-guru, ngobrol gitu ya, misalnya terkait dengan pembelajaran gitu ya, kendala mereka di kelas itu seperti apa gitu ya. Kemudian nanti mereka sebetulnya sudah bisa gitu ya, apa yang kemudian akan mereka lakukan gitu ya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.